Malam hari ini saya akan membawakan renungan untuk kita semua yang saya beri judul Hidup ini adalah kesempatan. Kita tahu bersama-sama kita sedang berduka di dalam jemaat kita. Salah satu orang yang kita kasihi di dalam jemaat ini berpulang di luar kepada Bapa di sorga, dan bagi kita, bagi keluarga yang ditinggalkan tentu bersedih. Dan pada malam hari ini saya mau kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Hidup ini adalah kesempatan. Saudara-saudara, kita hidup dalam ruang dan waktu yang dalam dunia sains, ilmu pengetahuan, waktu ini sering disebut sebagai dimensi keempat. Istilah dimensi keempat ini dalam dunia fisika diperkenalkan oleh Albert Einstein, di mana ia mengatakan ruang adalah 3 dimensi, di mana dimensi pertama adalah panjang, dimensi kedua adalah panjang dan lebar. Panjang, lebar itu dimensi kedua. Kemudian dimensi ketiga adalah panjang, lebar, dan tinggi. Semua benda itu ada panjang, lebar, dan tingginya. Saudara, ini buku. Saudara bisa lihat panjang, lebar, tingginya ini. Ya, ketebalan bukunya ini tingginya. Itu dimensi ketiga. Semua benda yang ada di muka bumi ini punya 3 dimensi, ya, panjang, lebar, tinggi. Kalau dia 2 dimensi itu berarti hanya layar, hanya gambar, ya. Seperti misalnya tulisan ini, ya. Ini panjang, lebar, gitu ya. Hanya tulisan, gitu ya, panjang, lebar. Dia tidak ada tingginya, gitu. Kecuali dia huruf timbul. Ketika dia huruf timbul ada tingginya, maka dia jadi 3 dimensi, ya. Sudah ada bendanya keluar. Nah, jadi ruang itu adalah 3 dimensi. Sedangkan waktu adalah dimensi keempatnya. Maksudnya apa? Seperti ini logikanya. Titik bergerak menjadi garis, itu panjang. Ya. Garis itu adalah kumpulan dari banyak titik. Ya. Kemudian garis bergerak menjadi bidang. Ada panjang dan lebarnya. Lalu bidang bergerak menjadi ruang, ditambah tingginya. Jadi, ini panjang, ini lebar, lalu kemudian ini bergerak, ada tingginya. Maka panjang lebarnya itu juga tertambah dalam pengertian menjadi lebih tebal. Panjangnya jadi lebih tebal, lebarnya jadi lebih tebal. Itu maksudnya menjadi ruang. Dan saat ruang bergerak, semuanya memerlukan waktu. Ini dia, ya. Bagaimana ini bisa jadi setebal ini? Karena ada waktu di mana ini bertambah ketebalannya. Jadi saat ruang bergerak semuanya memerlukan waktu. Waktu adalah pelengkap dimensi ketiga, yaitu ruang. Baik ruang maupun waktu itu diciptakan oleh Allah sebagai wadah bagi ciptaan. Ciptaan ini adalah eksistensi yang ada di dalam ruang dan waktu. Jadi ruang dan waktu ini adalah wadahnya bagi semua makhluk ciptaan. Perlu kita pahami bahwa semua yang diciptakan Allah mempunyai 3 unsur penting, yaitu ruang, waktu, dan eksistensi. Ruang dan waktu adalah wadah seperti baskom bagi eksistensi atau bagi keberadaan. Eksistensi itu keberadaan. Artinya di sini bisa manusia, hewan, tumbuhan, semua yang eksis. Makanya kan ada kata eksis. Eksis nih, lagi eksis gitu. Jadi artinya lagi ada, dia lagi berada gitu, lagi eksis, dia lagi ada, lagi kelihatan gitu. Jadi ruang dan waktu itu wadah bagi semua yang eksis di dalam dunia ini. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu yang baik. Selanjutnya segala sesuatu itu ditaruh oleh Allah di dalam 2 wadah, yaitu ruang dan waktu. Ruang adalah wadah eksistensi yang kelihatan,
waktu adalah wadah eksistensi yang tidak kelihatan. Jadi waktu itu nggak kelihatan. Jam itu kelihatan, jam dinding, jam tangan kelihatan, tapi waktu itu nggak kelihatan. Ada yang pernah lihat waktu? Nggak ada. Ruang itu kelihatan. Kita lihat bumi kita ini ruangnya. Kita lihat ruangan rumah kita, ada panjang, lebar, dan tingginya, itu kelihatan. Tapi waktu itu tidak kelihatan. Dengan teknologi canggih sekarang kita bisa melihat keluar angkasa, itu ruang. Ya, semuanya ruang. Nah, orang yang bijaksana akan menyadari bahwa waktu juga adalah wadah eksistensinya. Yaitu wadah keberadaannya yang tidak kelihatan. Bukan keberadaannya yang tidak kelihatan, tapi wadahnya yang nggak kelihatan. Kita ini kan ada di dalam waktu. Tapi siapa yang pernah lihat waktu? Nggak ada yang pernah lihat waktu. Yang ada pernah lihat jam. Bukan lihat waktunya yang sedang berjalan. Gak heran Musa pernah berkata dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Jadi betapa singkat hidup ini, saudara. Waktu adalah sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi sangat nyata. Dia sangat nyata. Baik duduk, diam, berjalan, berbaring, kita sedang menjelajah dalam sejarah. Saudara tidur pun, saudara sedang menjelajah di dalam waktu, dalam sejarah. Saudara tidur jam 10, bangun jam 12 misalnya. Atau tidur jam 9 malam, bangun jam 5 subuh misalnya. Kita tidur pun kita sedang menjelajah dalam sejarah, dalam waktu. Jadi seiring berjalannya waktu, kita sedang mengukir sejarah hidup kita selama berada di ruangan dunia ini. Nah, ini menariknya, saudara. Seberapa panjang kita hidup di bumi adalah seberapa panjang waktu kita. Dari lahir sampai kita mati nanti, atau sampai Tuhan datang nanti. Seberapa panjang kita hidup adalah seberapa panjang waktu kita. Selesainya hidup kita di bumi, selesai pula waktu kita di bumi ini. Masih ada waktu yang lain, yaitu waktu kekekalan. Tetapi selesai hidup kita di waktu bumi, selesai pula waktu kita di bumi ini. Dalam Kejadian 5 ayat 1-31 dan Kejadian 6 ayat 3 serta Mazmur 90 ayat 10 jelas menunjukkan degradasi umur manusia. Nanti saudara baca saja. Ada umur manusia yang semakin berkurang. Di zaman Adam dan keturunannya yang agak bawah-bawah itu masih ribuan tahun, 900-an. Lalu manusia jahat jadi 120-an, 100-an, 200. Dan paling tinggi sepertinya 200 ya. Di zaman-zaman modern. Ada orang-orang yang memang bisa umur panjang. Tapi itu sudah sangat jarang. Hal ini jelas menunjukkan bahwa waktu hidup kita di bumi ini sangat terbatas. Dan kita akan masuk di dalam kekekalan. Itu sebabnya judul tadi, hidup ini adalah kesempatan, itu artinya semua kesempatan berada di dalam waktu hidup ini. Nah, kan kita sering nyanyi itu, hidup ini adalah kesempatan. Artinya, semua kesempatan itu berada dalam waktu hidup ini yang sekarang. Di dalam ruang dan waktu yang sekarang ini. Dan Alkitab mengajarkan ada saatnya kesempatan itu habis. Ada saatnya ruang dan waktu ini akan kemudian dihabiskan oleh Allah. Dalam kitab Petrus, bumi ini akan terbakar, langit bumi ini akan terbakar jadi lautan api. Ya. Jadi ruangan ini akan habis. Kita akan hidup di dalam ruang yang baru, di dalam langit baru dan bumi yang baru, di dalam waktu yang baru pula, waktu kekekalan. Tetapi hidup ini adalah kesempatan, artinya semua kesempatan berada dalam waktu hidup saat ini. Dan Alkitab ajarkan ada saatnya kesempatan itu habis. Saudara bisa lihat gambarnya itu seperti jam pasir di zaman dulu. Ada saatnya pasir yang di atas itu akan habis, saudara. Dalam hal ini, hanya di dalam waktu hidup saat inilah, waktu hidup di bumi ini yang dalam bahasa Yunani itu kronos, kita punya kesempatan, kairos,
untuk memperbaiki diri dan mengerjakan keselamatan kita. Hanya dalam waktu hidup ini. Nanti di waktu kekekalan nggak ada lagi kesempatan memperbaiki diri. Hanya di saat ini, saudara. Kita punya kairos. Hanya di waktu kronos bumi ini. Dalam Efesus 5 ayat 15-17, Rasul Paulus mengingatkan jemaat untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Kata pergunakanlah waktu di situ dalam bahasa aslinya adalah exagorazomenoi ton kairon, yang secara hurufiah berarti menebus kesempatan. Tebuslah waktumu. Pergunakanlah waktumu. Itu maksudnya menebus kesempatan. Exagorazomenoi ton kairon. Exagorazo itu menebus, kairon itu waktu dalam arti kesempatan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa setiap hari, hemera, hidup kita yang telah berlalu adalah kesempatan yang telah berlalu. Dan bila kita mau jujur, banyak sekali kesempatan yang telah lalu tidak kita gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, setiap hari hidup yang akan kita jalani adalah kesempatan yang harus kita tebus, yang harus kita pergunakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Menarik sekali dalam Efesus pasal 5 itu tadi, ya, coba baca satu orang. Efesus 5 ayat 15-17. Silakan buka. Ini ya, Efesus 5 ayat 15-17. Ada yang dapat? Buka mic, silakan. Siapa saja? Ibu Lili atau Evi? Oke, silakan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang yang bebal, tapi seperti orang yang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Iya, terima kasih Ibu Lili. Jadi kata janganlah kamu bodoh adalah kalimat perintah, imperatif yang pernah diucapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, di situ disebutkan agar tidak bodoh, Rasul Paulus ingatkan supaya jemaat berusaha mengerti kehendak Tuhan. Gimana caranya supaya nggak bodoh, nggak stupid? Nah, bahasa Inggrisnya itu. Ya, nggak foolish. Ya. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau kita nggak ngerti kehendak Tuhan, itu bodoh. Ya. Jadi bodoh itu bukan hanya soal nggak ngerti matematika, nggak ngerti IPA, nggak ngerti sesuatu ya. Tapi dalam Alkitab bodoh itu kalau kita nggak ngerti kehendak Tuhan. Menarik sebab kata bodoh di sini dalam bahasa Yunaninya adalah apron, yang selain berarti bodoh, unwise, foolish, stupid, juga berarti tanpa pertimbangan, mindless, bertindak gegabah, tanpa refleksi atau intelijen, without reflection or intelligence, acting rashly. Jadi bertindak gegabah tanpa refleksi atau intelijen. Ya. Menarik juga sebab frasa berusaha mengerti dalam bahasa Yunaninya adalah suniemi, yang menunjuk pada aktivitas pikiran merakit atau mengumpulkan potongan teka-teki. Saudara pernah main puzzle? Ya, main puzzle ya. Nah, itu kita susun satu-satu gambarnya sampai ke bentuk gambar yang bagus, biasanya aktivitas sekolah minggu gitu ya. Nah, menarik itu berusaha mengerti itu sebenarnya aktivitas puzzle itu. Merakit mengumpulkan potongan teka-teki. Melihat hubungannya, menangkap konsepnya, dan mengorganisirnya. Itu maksudnya berusaha mengerti. Sampai kita kumpulkan potongan-potongan itu sampai kita ngerti, oh ternyata gambarnya itu kayak gini. Nah, itulah yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang mengajar saudara. Memberikan potongan-potongan teka-teki, potongan-potongan kehendak Tuhan yang nanti saudara bisa susun sendiri, organisir sendiri, sehingga saudara ngerti ini kehendak Tuhan untuk saya. Itu maksudnya berusaha ngerti. Nah, kalau kita nggak berusaha ngerti, artinya bodoh kita.
Artinya kita nggak melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini menariknya itu ayat itu. Selanjutnya kata kehendak Tuhan itu, kehendak itu dalam bahasa Yunani-nya adalah telema, yang berarti ketetapan hati atau kebulatan tekad, penentuan juga ada determination, juga bisa berarti kesenangan, pleasure. Kehendak Tuhan itu kesenangannya Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu melakukan kesenangannya Tuhan. Dan melakukan apa yang Tuhan pilih untuk kita. Pilihan, choice. Jadi dalam hal ini orang bodoh adalah orang yang bertindak gegabah seperti menyerang sebuah kota tanpa aktivitas intelijen terlebih dahulu. Dia bodoh. Yang diilustrasikan menyerang sebuah kota tanpa intelijen. Dan kalau orang ya di militer misalnya seperti Ukraina lawan Rusia, Rusia lawan Ukraina, pasti sebelum menyerang itu sudah hitung-hitungan. Rusia tidak mungkin berani menyerang Ukraina kalau dia tidak hitung-hitungan. Dia tahu ada konsekuensi, Ukraina akan dibantu oleh NATO, oleh sekutu-sekutunya, ya, oleh Amerika, oleh berbagai macam negara. Tapi Rusia tetap berani. Kenapa? Karena dia sudah hitung-hitungan. Ada aktivitas intelijen. Ya. Nah, begitulah orang kalau mau menyerang sebuah kota sudah ada hitung-hitungannya. Sudah ada aktivitas intelijen terlebih dahulu. Nah, kalau nggak ada aktivitas intelijen terus nyerang, itu namanya bodoh, bertindak gegabah. Orang bodoh adalah orang yang tidak mau melakukan aktivitas intelijen, yang dalam hal ini adalah mengumpulkan teka-teki dan konsep kehendak Tuhan dalam hidupnya. Nah, artinya dia tidak mau menyusun puzzle itu sehingga menjadi sebuah gambar yang sesuai dengan puzzle itu. Jadi kalau orang bodoh itu dia nggak mau nyusun itu sehingga dia nggak tahu ini gambar apa ini, saya nggak tahu. Dia cuma lihat potongan-potongan gambar-gambar itu, aduh malas saya susun nih. Saya nggak tahu ini gambar apa, malas saya susun. Nah itu dia nggak mau lakukan aktivitas intelijen di situ. Tapi kalau dia mulai susun satu persatu puzzle-nya itu sampai terbentuk sebuah gambar yang diinginkan, maka itulah orang yang bijaksana. Tapi kalau dia tidak mau susun potongan teka-teki itu, dia disebut orang bodoh. Nah, kehendak Tuhan itu bagaikan potongan-potongan puzzle itu, saudara. Yang kita harus susun menjadi gambar lengkap untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Saudara bisa bayangkan puzzle-nya Ibu Lili itu beda. Puzzle-nya saya beda, puzzle-nya Pak Indah beda, puzzle-nya Elois beda. Jadi beda-beda puzzle kita ini, saudara. Ya. Jadi kita harus menyusun puzzle kita masing-masing untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Nah, orang bodoh adalah orang yang bertindak tanpa berusaha menyelidiki terlebih dahulu kehendak Tuhan dalam hidupnya. Orang bodoh adalah orang yang bertindak tidak sesuai dengan kesenangan dan pilihan Tuhan untuk hidupnya. Dia bertindak nggak sesuai dengan pleasure-nya, choice-nya Tuhan untuk hidupnya. Tuhan bilang, kamu harus hidup berkenan di hadapanku, hidup kudus, tidak bercela, jangan ini, jangan itu. Itu kan pilihan yang Tuhan berikan. Tapi dia nggak ngambil pilihannya Tuhan, dia ngambil pilihan dagingnya sendiri. Nah, sehingga itulah yang disebut orang bodoh. Sebaliknya, orang berjalan dalam kebijaksanaan, walk in wisdom, adalah orang yang bertindak hati-hati, circumspectly, menepus waktunya, redeeming the time, dengan berusaha melakukan aktivitas intelijen, yaitu mengumpulkan teka-teki dan konsep kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Jadi kalau kita bijaksana itu kita bertindak hati-hati, menepus waktu, dan mengumpulkan teka-teki, puzzle, kehendak Tuhan itu di dalam hidup kita. Tuhan punya pilihan untuk hidup kita, saudara-saudara. Ia punya kehendak dan rencana untuk hidup kita. Tetapi kita juga punya kedaulatan atau kehendak bebas untuk mengikuti kehendaknya atau tidak. Misalnya, Tuhan bilang jangan mencuri. Ada orang yang mencuri. Tuhan sudah kasih pilihan. Kepilihannya Tuhan adalah kamu tidak boleh mencuri. Tapi ada orang yang memilih tidak melakukan pilihannya Tuhan, dia mencuri. Jangan berzina. Itu pilihan Tuhan. Kamu mengikuti pilihan Tuhan atau tidak. Tapi kemudian dia
berzina. Artinya dia punya kedaulatan, kehendak bebas untuk mengikuti kehendak Tuhan, pilihan Tuhan, kesenangan Tuhan atau tidak. Tapi Tuhan punya pilihan. Nah, Alkitab menegaskan bahwa orang yang bodoh tidak mau mengikuti pilihannya Tuhan. Tidak mau mengikuti kehendaknya Tuhan. Sedangkan orang bijaksana akan berusaha mengikuti kehendaknya. Saya kasih tahu sama Aweng. Aweng, kalau kamu dengar-dengar Om Pendeta, kamu tidak akan nyesal nanti. Tapi kalau kamu nggak mau dengar Om Pendeta, kamu nyesal nanti. Waktu dia bagi rapot, saya bilang, mana ini kan ada 10 pelajaran tuh di rapot. Kok tidak ada mata pelajaran ke-11? Aweng bilang cuma 10. Oh, itu 11 harusnya Mobile Legend itu. Kenapa tidak ada Mobile Legend di rapotmu? Karena itu tidak berguna untuk masa depanmu. Makanya tidak ditaruh sama sekolah di situ, Mobile Legend. Artinya apa? Artinya kamu mau dengar Om Pendeta atau enggak? Itu. Habiskan waktumu belajar, main gitar, main musik. Ya. Daripada main Mobile Legend. Saya kasih tahu dia gitu. Jadi saya kasih pilihan, tapi dia bisa melawan pilihan yang saya kasih. Tapi ya kalau dia lawan, dia bodoh sendiri nanti. Orang bodoh itu orang yang tidak mau mengikuti kehendak Tuhan, yang mau mendidik dia, yang mau berikan yang terbaik. Sedangkan orang bijaksana akan berusaha mengikuti kehendak Tuhan. Nah, seperti catatan, waktu hidup ini merekam segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Dalam Roma 14 ayat 12 dan 1 Petrus 4 ayat 5, di situ disebut manusia akan memberikan pertanggungan jawab. Setiap orang akan memberikan pertanggungan jawab. Frasa memberi pertanggungan jawab dalam bahasa aslinya adalah didomilogos, yang juga bisa berarti menulis sebuah laporan atau menghasilkan catatan. Nah, logos kan firman ya. Biasanya kita tahu logos itu firman. Nah, logos itu ternyata bisa berarti juga catatan, laporan. Jadi berhubungan dengan wording gitu ya, dengan kata-kata gitu. Logos kan firman tuh, logos, kata-kata. Jadi memberi pertanggungan jawab artinya kita menulis sebuah laporan atau menghasilkan catatan. Oke deh, coba baca. Satu orang buka Roma 14 ayat 12, satu orang buka 1 Petrus 4 ayat 5. Ayo. Siapa yang bisa baca? Evi mungkin bisa? Roma 14 ayat 12. Lalu satu orang 1 Petrus 4 ayat 5 ya. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ya, memberi pertanggungan jawab. Oke, kepada Allah. 1 Petrus 4 ayat 5. Siapa yang bisa baca? Silakan. Tetapi mereka Silakan. Ibu aja. Ibu aja. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya, jadi memberi pertanggungan jawab itu intinya. Nah, itu bahasa Yunaninya didomilogos, kata dasarnya gitu. Yang secara hurufiah itu sebenarnya bisa berarti menulis sebuah laporan. Jadi setiap orang tuh akan tulis laporan atau menghasilkan catatan. Setiap orang tuh menghasilkan catatan hidupnya sendiri-sendiri. Itu maksudnya. Nah, karena pikiran, perkataan, dan perbuatan kita ini dicatat dalam waktu, maka semua tentang diri kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, hakim yang adil itu. Dan itu sebabnya sering kita lihat, dengar candaan, oh udah dicatat malaikat gitu ya. Semuanya tercatat tuh. Apa yang kita pikirkan, perkatakan, dan lakukan. Dalam Roma 14 ayat 1 sampai 12, Rasul Paulus ingatkan jemaat supaya dalam catatan hidup mereka tidak ada goresan tinta menghakimi sesama. Nah, itu konteksnya tidak menghakimi sesama juga gitu ya. Jadi memberi pertanggungan jawab artinya kita akan menulis catatan hidup kita dan pastikan di catatan hidupmu itu nggak ada goresan tinta menghakimi sesama.
Dalam 1 Petrus 4 ayat 1-6, Rasul Petrus mengingatkan jemaat supaya mereka menulis laporan kehidupan, dalam hal ini mempergunakan waktu yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan, Sang Hakim yang adil itu. Nanti jemaat bisa baca ayat-ayat ini ya. Konteksnya bisa dilihat di situ. Jadi memberi pertanggungan jawab itu artinya menulis laporan kehidupan kita. Artinya kita akan memberikan catatan hidup, seolah-olah begitu. Ya. Nah, itu sebabnya saya berikan istilah di sini account of life, akun kehidupan. Saya mau pakai kata akun ini, saya terjemahkan rekening, biar lebih mudah kita pahami. Setiap kita ini punya akun. Kita ada akun Facebook, akun Instagram, akun di bank, gitu ya. Ada akun di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, apalagi akun TikTok mungkin, akun YouTube. Semua masing-masing kita ini punya akun sekarang. Nah, saya terjemahkan di sini akunnya rekening. Selama hidup di bumi ini mungkin saja kita tidak memiliki akun atau rekening di suatu bank. Ada saja orang yang tidak pernah punya akun di bank gitu ya. Ya, uangnya tunai semua. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa kita semua memiliki akun dalam bank kehidupan. Tidak bisa tidak. Kita semua punya akun di bank kehidupan. Mungkin Ibu Lili tidak punya akun TikTok. Orang tua ngapain main TikTok? Tapi dia punya akun bank kehidupan itu. Dan setiap orang punya akun bank kehidupan. Tidak ada yang tidak. Nah, akun itu, rekening itu harus kita isi dengan harta yang berharga. Nggak bisa diisi pakai uang ini, uang fisik ya, nggak bisa. Uang elektronik pun nggak bisa ngisi itu akun itu. Tapi itu hanya bisa diisi oleh kebenarannya dan diisi dengan melakukan kehendak Tuhan. Itulah akun rekening atau rekening kehidupan kita. Satu kali kelak kita akan memberikan dan menunjukkan akun kita di hadapan Tuhan Hakim yang adil, dan saya mau kasih tahu Tuhan itu tidak dapat disuap. Tuhan akan menilai, memberi reward, hadiah, penghargaan, dan memberi punishment, hukuman, siksaan kepada setiap orang sesuai dengan akun kehidupannya. Jadi pastikan akun hidup kita terisi penuh dengan kebenaran Tuhan dan dengan melakukan kehendak-Nya. Itu sebabnya ingat, hidup ini adalah kesempatan. Mari kita gunakan semua kesempatan yang berada dalam waktu hidup sekarang ini untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab ada saatnya kesempatan itu habis. Mari kita berdoa.